Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martio Merifendi, NIM 200870045 dari Fakultas Ilmu Olahraga, Jurusan Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga, Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati dosen pembimbing dari mata kuliah pengantar belajar motorik, Bapak Profesor Dr. Pilihan Nur Kiram dan Bapak Irfan Arifianto, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan atau mengulas kembali mengenai beberapa contoh dari buku yang berjudul Motor Control and Learning a Behavioral Impesis. Dan berikut contohnya. Baiklah, langsung saja ke pokok pembahasan mengenai buku yang berjudul Motor Control and Learning a Behavioral Impesis, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh dari halaman 96 sampai 160. Di halaman tersebut terdapat beberapa poin yang telah saya rangkum. Untuk yang pertama ada pemrosesan informasi manusia. Contohnya yaitu pemain baseball yang berdiri di daerah kota, kemudian sebuah bola baseball datang ke arah Anda dengan kecepatan 90 mph. Dan Anda harus mengatur ayunan untuk menyentuh bola dan mendorongnya menjauh dari para fielder. Informasi yang Anda butuhkan untuk memukul bola dengan akurat ada di dalam bola. Informasi itu bersifat visual, namun tindakan mengayunkan pemukul membutuhkan informasi motorik, yaitu kontraksi otot yang terkontrol dengan baik. Jadi, Anda dapat menerima informasi visual dan mengubahnya menjadi informasi motorik. Setelah itu ada poin model pemrosesan informasi. Contohnya yaitu kita misalkan kotak hitam merupakan otak manusia. Kemudian untuk melihat suatu gerak motorik, maka manusia harus memberikan informasi ke dalam otak, di mana informasi tadi didapat dari lingkungan yang telah dipertimbangkan. Namun model kotak hitam ini hanya dapat diaplikasikan ke dalam stimulus respon saja. Karena dalam stimulus respon ini peneliti lebih fokus kepada hubungan antara apa yang masuk ke dalam kotak atau informasi rangsangan. Selanjutnya ada poin tahap pengelolaan informasi, yang mana di dalam tahap pengelolaan informasi ini terdapat beberapa poin yang membahasnya. Yang pertama yaitu sifat pengelolaan serial dan paralel. Contohnya itu adalah persiapan sebelum tanding dalam cabang olahraga sepak bola, di mana di sini sebelum melakukan pertandingan, Anda bisa melakukan pemanasan, adaptasi lapangan, dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan strategi oleh pelatih atau oleh rekan-rekan tim, terutama kapten. Selanjutnya ada poin yaitu mengenai beberapa metode pengelolaan informasi menurut beberapa ahli. Di sini ada poin atau teori menurut Donders, atau biasa disebut dengan metode subtraktif Donders. Contohnya ada dalam cabang olahraga badminton. Saat tidak mendapatkan bola lambung, maka Anda tidak bisa melakukan jump smash. Di sini metode ini juga menggarisbawahi bahwa metode ini harus didasarkan oleh respon individu dan logika yang kuat. Contohnya dalam cabang olahraga atletik nomor lari, di mana atlet harus mempunyai respon dan logika yang baik dan harus mengetahui kapan melakukan percepatan saat proses lari. Kemudian ada poin yang membahas mengenai tahap identifikasi stimulus. Di dalamnya terdapat beberapa pembagian. Pertama ada deteksi stimulus lingkungan. Contohnya yaitu adalah cabang olahraga tinju. Ketika penggulat mendengar dan melihat lonceng yang dibunyikan oleh panitia, maka penggulat akan menghentikan serangannya. Itu disebut dengan deteksi stimulus lingkungan. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Contohnya yaitu dengan memahami pola penyerangan dalam sepak bola, maka kemungkinan besar sebuah tim akan memiliki sistem pertahanan dan penyerangan baik dan kokoh, karena para tim sepak bola telah memahami mengenai pola-pola atau pola penyerangan atau pola pertahanan. Kemudian di poin selanjutnya ada tahap seleksi respon. Contohnya itu adalah dalam cabang olahraga futsal. Saat di posisi penyerang, pivot harus tahu kapan akan melakukan shoot, passing, atau assist. Pada intinya kognitif sangat diperlukan dalam situasi seperti ini. Kemudian ada teori informasi. Teori informasi ini menurut Hicks Law. Contohnya adalah jika dikaitkan dalam olahraga, maka akan menghasilkan sebuah pernyataan. Misalnya dalam cabang olahraga atletik nomor lari, saat fase utama dilaksanakan, Anda mengatakan akselerasi perlu ditambahkan.
Namun pada saat rekan Anda mengatakan kurang akselerasi dalam fase utama, maka di situ akan muncul banyak informasi dan pernyataan. Inti dari hukum atau teori Higgs Law adalah pentingnya hubungan antara stimulus dan respon terhadap pemilihan respon. Kemudian ada poin yang membahas mengenai hubungan spasial dan anatomis. Contohnya itu adalah ketika pelatih memberikan instruksi di lapangan. Karena seperti kita ketahui, hubungan spasial dan anatomis ini sangat relevan. Hubungan antara spasial itu maksudnya adalah perkenaan dengan tempat. Selanjutnya ada poin membahas mengenai kompatibilitas dan tindakan kompleks. Contohnya yaitu saya mencontohkan dalam cabang olahraga sepak bola. Sebelum melakukan pertandingan secara umum, tim tamu akan dipersilakan dengan baik untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lapangan yang akan menjadi ajang mencetak gol. Dengan memahami kondisi lapangan, pemain akan memperoleh informasi berupa seperti apa pola permainan yang akan dia terapkan atau tim terapkan. Misal apakah akan lebih mendominasi umpan jauh atau umpan dekat tergantung kondisi di lapangan. Di selanjutnya ada poin membahas mengenai antisipasi. Antisipasi contohnya itu adalah misalnya starter dalam perlombaan sprint mencoba untuk mencegah respon awal dengan menggunakan periode awal durasi variabel bersama dengan beberapa uji coba tangkap yang mengharuskan atlet menunggu sinyal dan rangsangan sebelum memulai respon mereka berupa fase utama dalam lari. Kemudian contoh lainnya adalah selama kita berlari maraton atau jogging, rangsangan biasanya muncul dari lingkungan yang stabil yang memungkinkan kita dapat melakukan banyak aktivitas berlari seperti melihat objek ataupun menikmati suasana. Di saat sinyal rangsangan datang, kebanyakan orang akan mengatakan bahwa itu peristiwa biasa saja. Namun itu merupakan pola informasi dari sensorik manusia. Kemudian di dalam antisipasi terdapat beberapa poin yang membaginya atau yang menyusunnya. Yang pertama ada antisipasi efek. Contohnya yaitu cabang olahraga softball, di mana pemain juga harus memperkirakan berapa lama gerakannya sendiri yang akan berlangsung. Dan seringkali dia harus membiarkan jeda ini dalam memulai tindakan. Pemukul harus menentukan waktu awal ayunan pemukul sehingga pemukul dan bola bertemu di lokasi yang tepat di atas base. Kemudian ada antisipasi reseptor. Di sini saya mencontohkan dalam cabang olahraga badminton. Pemain mendeteksi atau memperkirakan keputusan lawan 3 detik ke depan dengan berbagai reseptor sensori. Misalnya pemain melihat lawan memberikan bola long. Kemudian ada antisipasi perseptual. Contohnya itu adalah peristiwa lingkungan tidak dirasakan secara langsung, tetapi masih dapat diprediksi karena pemain tidak banyak berlatih, seperti waktu ketukan yang teratur dalam musik atau dalam latihan senam dasar atau gimnastik. Kemudian poin antisipasi selanjutnya ada yang namanya itu antisipasi spasial atau peristiwa. Di sini saya mencontohkan dalam cabang olahraga futsal. Saat pemain lawan melakukan attacking atau serangan, pemain ancor sudah mengetahui bahwa pemain lawan akan melakukan passing ke kawan di bagian kiri ancor. Oleh sebab itu, untuk memperlancar strategi ancor tersebut, maka ia menjaga jarak dengan pemain lawan agar saat bola dipassing ancor ini dapat memotong bola yang meluncur. Hal ini seperti ini sering disebut dengan kontrol motorik. Contoh lainnya yaitu mengantisipasi lokasi spasial dari tendangan penalti terarah dalam sepak bola. Adalah salah satu contoh situasi di mana pemeriksaan informasi diperlukan jika seseorang penjaga gawang ingin memiliki peluang untuk sukses. Analisis tendangan penalti sepak bola telah menunjukkan bahwa jika seorang penjaga gawang menunggu sampai bola dihubungi sebelum memutuskan ke arah mana untuk menuki, hampir tidak memungkinkan untuk mencegah bola karena waktu tempuh bola untuk mencapai garis gawang. Oleh karena itu, jika dia ingin sukses, penjaga gawang harus mengambil isyarat sebelumnya dari penendang mengenai arah pergerakan bola dan harus menggunakan informasi tersebut guna untuk memutuskan respon sebelum pengiriman stimulus yang sebenarnya. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa respon, keputusan, dan prediksi memiliki peran penting dalam antisipasi spasial ini. Selanjutnya di bagian poin mengenai memori atau penyimpanan.
Contohnya itu adalah setelah pelatih memberikan susunan strategi dalam cabang olahraga sepak bola atau cabang olahraga lainnya, maka pemain yang ditugaskan pada posisi tertentu harus mengingat di mana dia harus berada dan ditugaskan. Selanjutnya di dalam memori atau penyimpanan terdapat beberapa struktur pembahasan membangunnya. Pertama ada pengaruh memori. Misalnya dalam tendangan penalti, dalam situasi seperti ini penendang harus memiliki keputusan yang tepat. Dalam hal ini juga penendang akan mengingat teori yang diberikan pelatih sebelumnya yang berkenaan dengan tips melakukan tendangan penalti. Atau sebenarnya hal ini tidak perlu dijadikan suatu masalah. Namun jika terlalu mengingat masa lalu mengenai tips tadi, nantinya akan berdampak tersendiri bagi keterampilan penendang penalti, dan dampak itu bisa berdampak positif maupun negatif. Kemudian ada penyimpanan jangka pendek. Contohnya itu adalah pelatih memberikan materi yang banyak, di mana tidak semua yang disampaikan akan tersimpan di dalam memori pemain atau atlet. Untuk mengatasi penyimpanan jangka pendek, peran guru atau pelatih adalah memfasilitasi proses penyampaian agar responden dapat memahami dan mengingat dengan periode waktu yang relatif lama. Hal ini bisa juga dilakukan dengan memodifikasi proses pembelajaran. Selanjutnya ada kerja memori. Contohnya yaitu adalah dalam cabang olahraga senam atau gimnastik, di mana saat akan melakukan gerakan handstand, pelaku motorik akan mengingat kembali bagaimana posisi tangannya benar yang pernah dipelajari sebelumnya. Jika hal ini dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan pelaku motorik tadi dapat melakukannya dengan baik. Kemudian ada memori jangka panjang. Contohnya yaitu adalah urutan gerakan senam tanpa dibaca namun dipraktekkan. Maka pelaku motorik akan mudah mengingat dengan jangka panjang, intinya terus dilatih. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan perhatian dan kinerja, di mana di dalamnya terdapat jenis perhatian. Pertama ada perhatian kesadaran. Contohnya yaitu adalah pemain sepak bola yang mengalami hamstring dan rekan-rekan timnya tidak menyadari akan hal yang dialami oleh pemain tadi. Karena dia sadar akan bahaya jika dipaksakan, maka pemain tadi memutuskan untuk meminta pergantian pemain kepada pelatih. Kemudian ada perhatian sebagai upaya atau usaha. Contohnya yaitu adalah dalam olahraga tinju. Secara umum sebelum event dimulai, porsi latihan akan ditambah guna mempersiapkan kondisi yang bugar. Namun di sebalik itu terkadang petinju menjadi jenuh dan bosan. Untuk menghilangkan hal itu, maka pelatih harus memberikan perhatian dalam upaya meningkatkan mental juara. Bentuk perhatian beragam, bisa seperti memberikan motivasi, menyiapkan fasilitas yang bagus, dan memodifikasi cara latihan. Kemudian ada perhatian sebagai kapasitas atau sumber daya. Contohnya yaitu dengan fokus pada kinerja atau gerak motorik peserta didik atau atlet, seperti mencontohkan gerakan yang benar dan cara mengelola informasi. Informasi atau kesimpulan yang saya dapat dari buku ini ialah bahwasanya manusia memiliki beragam cara dalam mengelola informasi. Namun dalam arti kata mengelola, tentunya banyak kekurangan dalam proses pengelolaan informasi, seperti keterbatasan memori dan daya ingat manusia. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut atau terjadinya keterbatasan, maka timbullah beberapa teori yang membangunnya. Teori yang menurut saya sangat relevan dengan proses pengelolaan informasi ialah bahwa seseorang memiliki memori sifat pengingatnya lebih singkat dan sangat direkomendasikan untuk melakukan pemberian informasi berupa gerakan atau praktek. Dan ini berdasarkan teori Higgs-Cloud tadi. Kemudian dengan menggunakan praktek, seseorang akan lebih mudah mengingat daripada harus menghafal instruksi dari guru atau pelatih yang telah diterangkan. Kemudian informasi yang lainnya adalah informasi mengenai upaya mengurangi keterbatasan pemrosesan informasi. Dapat dilakukan dengan berbagai cara antisipasi, seperti antisipasi efek, reseptor, perseptual, dan lingkungan. Dengan mengindahkan antisipasi ini, maka akan lebih mudah dalam upaya pemrosesan informasi. Selain itu, agar dapat berjalan lancar dalam pemrosesan informasi, guru atau pelatih yang bersangkutan dapat memberikan perhatian, sebab perhatian memiliki nilai yang istimewa dalam pemrosesan informasi, seperti memberikan motivasi atau sebagainya. Demikianlah ulasan mengenai beberapa contoh dari buku yang berjudul Motor Control and Learning a Behavioral Emphasis. Terlebih kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya baik dalam penggunaan kata
penggunaan bahasa, serta dalam pemberian contoh. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.